Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini selalu bermanfaat dan menjadi berkat untuk Anda semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua yang beragama Islam. Mohon maaf lahir dan batin, semoga di hari kemenangan ini kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan selalu. Apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang begitu luar biasanya dalam usaha menekan laju pertumbuhan pandemi COVID-19 ini, sehingga Lebaran tahun ini, di mana tradisi mudik di saat Lebaran bisa terlaksana kembali setelah lebih dari 2 tahun ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Mari kita semua juga berdoa agar arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini bisa lancar dan aman. Teman-teman, enggak nuntut balik. Ini tema yang sebentar Pastor Santos akan sampaikan kepada kita semua. Namun sebelumnya, Cika dan Vina bersama JCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Simpakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu
aku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lagi kita pujikan, Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali kita pujikan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Selamat menikmati cuti bersama dengan keluarga di momen menjelang Idul Fitri ini. Dua patung Yesus yang tertinggi di dunia. Cristo Redentor yang ada di kota Rio de Janeiro, Brasil. Kemudian patung Yesus di Boracay Toraja. Punya tangan terbuka, tapi nggak bisa memberkati. Kemudian punya mata, tapi buta, nggak bisa melihat persoalan kita. Punya hati, tapi hati yang terbuat dari batu, hati keras. Mungkin nggak peduli dalam setiap kehidupan kita. Nah, selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang mana yang kita jumpai? Yesus yang diceritakan oleh Alkitab, oleh para penulis Alkitab adalah Yesus yang penuh anugerah dan penuh kebenaran. Yang tidak menuntut balik kasih yang telah Ia berikan kepada kita, orang berdosa. Nah, satu hari Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang Farisi, pemuka agama. Yang tercatat dalam Lukas pasal 7 ayat 36. Bunyinya begini, seorang Farisi mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk dan makan. Nah, sebagai tuan rumah yang mengundang tamu berdasarkan adat dan tata krama yang berlaku saat itu, ada beberapa kebiasaan yang perlu dilakukan untuk menghormati tamu. Yang pertama itu menyambut dengan ciuman tangan. Jadi memberi ciuman sebagai tanda kesopanan, ya, bukan tanda kemesraan, ya, tapi tanda kesopanan. Di saat misalnya di kerabat dekat kalau datang, dan bagi yang satu sosial yang sama itu disambut dengan ciuman pipi. Nah, kalau seorang anak menyambut orang tuanya dan seorang murid menyambut gurunya itu dengan ciuman tangan. Karena menyambut dengan cara ciuman tangan merupakan tanda kesetiaan dan hormat yang tulus. Tidak memberi ciuman saat tamu datang itu merupakan meremehkan tamu. Itu cara yang tidak sopan. Ya, jadi ini yang terjadi. Yang kedua itu melakukan pencucian kaki. Tamu yang datang memasuki rumah, apalagi kalau mau makan, itu wajib cuci kaki. Biasanya tuan rumah akan mencuci kaki tamu yang dari kalangan status sosial yang tinggi. Kalau status sosialnya biasa saja, tuan rumah akan menyediakan pelayan yang mencuci kaki tamu itu. Tapi
Tetapi tuan rumah juga selalu menyediakan air di depan pintu masuk. Jadi setiap tamu yang datang ke rumah itu wajib mencuci kakinya. Sebenarnya cara ini cara yang agak kasar, cara yang sopan, menunjukkan tuan rumah itu agak malas gitu ya. Nah, sama seperti seorang tuan kalau orang itu masuk, terus kalau makan dia suruh orang tamu itu cuci piring sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, yang ketiga itu mengoles minyak zaitun di kepala, yang dioles di rambut, ya, karena berfungsi sebagai deodoran atau parfum. Ya, maklum di waktu itu kan di padang pasir, panas. Ya. Jadi kalau datang bertamu ke rumah orang, ya perlu dikasih agak wangi dan kelihatan seger dan sehat. Nah, rambut yang diminyaki. Ya. Jadi Bapak Ibu semua kan pakai minyak rambut. Nah, itu seger kelihatannya. Wah, ya. Nah, Simon yang mengundang Yesus justru tidak melakukan satu hal di atas. Ketiga-tiga ini tadi enggak dilakukan oleh Simon. Padahal dia enggak berikan minyak kaki, dia enggak mencuci kaki Yesus. Dia juga tidak memberi sambutan dengan ciuman. Padahal Yesus pada waktu itu adalah rabi yang terkenal, lagi viral. Tapi Simon enggak lakukan penyambutan tamu. Padahal Yesus itu tamu yang terkenal. Kenapa Simon perlakukan Yesus seperti itu? Karena cuma ingin pamer pada teman-temannya supaya orang lain bisa kagum. Terus bisa selfie bareng. Kalau undang tamu terkenal kan selfie bareng. Kemudian nanti dikirim di medsos ya supaya banyak yang like. Kemudian nanti yang like itu supaya dia juga bisa diundang kemana-mana. Ya begitu ya. Nah kemudian yang menarik, Yesus kok mau diundang oleh Simon di rumahnya. Tuan rumah yang model kayak gitu, disambut juga enggak, tapi Yesus kok mau datang. Kenapa kok Yesus mau datang? Karena Yesus adalah sahabat orang berdosa. Karena semua manusia adalah berdosa. Karena itu Yesus mau berteman dengan semua orang. Termasuk ahli agama yang ngakunya benar, yang ngakunya tidak berdosa. Apa yang dilakukan Simon si Farisi ini adalah sebuah tamparan bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan sengaja di depan orang lain. Ini juga sebuah tamparan bagi orang seperti saya ini yang suka khotbah memberitakan kebenaran dengan jubah dosen teologi. Dan ternyata cuma pingin pamer dan menaikkan popularitas. Ini juga tamparan bagi kita sebagai orang Kristen yang anggap diri lebih benar dari orang lain, yang anggap diri lebih istimewa dari orang lain. Kisah selanjutnya memberitahu kepada kita siapa Yesus bagi orang berdosa. Yang dalam Lukas pasal 7 ayat 37 dan 38 dikisahkan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu dengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia bawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kok bisa ya perempuan ini kok gampang masuk ke rumah orang Farisi? Ada apa? Jangan-jangan udah janjian, tapi jangan curiga dulu Bapak Ibu ya. Nah, kehadiran si perempuan berdosa yang menurut kita low class, yang lagi norak, nggak sopan, masuk di rumah orang tanpa diundang, ini memberi pelajaran kepada kita siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan bagi orang berdosa. Perempuan berdosa ini sudah dengar banyak cerita tentang Yesus. Yesus yang tidak menuntut balik. Ini seperti magnet bagi seorang perempuan ini. Dia nggak tahan untuk ketemu dengan Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus nggak nuntut balik, kasihnya yang begitu besar. Karena itu, dia walaupun dia cuma berdiri di belakang dengan rasa takut, dengan rasa malu untuk dihakimi, ia tidak tahan untuk mencurahkan isi hatinya dengan berkata, Yesus, ini aku yang rusak.
yang hancur, yang jijik. Aku mau serahkan seluruh hidupku di kakimu. Kalau seperisi ini undang Yesus untuk pamer, perempuan berdosa ini datang pada Yesus karena cari pribadi yang mau menerima dirinya. Mencari pribadi yang mau menghargai dirinya sebagai wanita berharga, wanita mulia, bukan sebagai wanita panggilan yang nilainya diukur dengan jumlah uang sesuai tarif satu kali main. Karena ia sudah tidak punya lagi harga diri. Ia hanya dinilai sebagai komoditi atau barang, bahkan sampah yang menjijikan, dijauhi. Dia justru butuh pribadi yang penuh kasih dan mau menerima diri apa adanya. Banyak mata memandang kepada perempuan ini dengan penghakiman. Tapi ia nekat, dengan tekad yang kuat, ia terus berjalan sampai tiba-tiba di kaki Yesus. Dia tumpahkan seluruh air mata penyesalan, semua kecemaran, semua kejijikan, semua kenajisan, sehingga membasahi kaki Yesus yang kudus, yang tidak berdosa. Dia buka gulungan rambutnya, dengan rambut ia keringkan kaki Yesus. Hukum Yahudi pada waktu itu, seorang perempuan yang menguraikan rambutnya itu adalah membukakan aib, sangat tidak baik. Orang yang sudah anggap perempuan ini tidak punya harga diri. Itu sebabnya ia menelanjangi aibnya dan membuka dosa-dosanya sendiri demi mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mungkin kita bisa menganggap perempuan berdosa ini sebagai PSK atau pelacur, WTS, wanita tunasusila, mungkin pelakor, mungkin perempuan murahan yang walaupun bayarannya mahal. Tapi kita juga bisa asumsikan sebagai perempuan yang tidak baik-baik karena memang profesi tersebut. Bisa karena suka atau karena terpaksa. Perempuan berdosa ini memang cemar. Memang menjijikkan, terkutuk. Tapi yang tercemar bersihkan kaki Yesus. Yang terkutuk mengalami Allah dan dicintai oleh Tuhan. Dalam kisah ini ternyata yang berdosa, yang terhina, yang membersihkan kaki Yesus yang murni dan kudus. Orang berdosa, orang terkutuk mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Di hadapan Yesus, yang bau wangi bisa jadi bau busuk. Yang bau busuk bisa lebih wangi daripada yang wangi. Di hadapan Yesus, yang berdosa dinomor satukan. Yang merasa kudus justru dinomor duakan. Yang berdosa menjadi yang terdahulu masuk surga. Tapi yang merasa kudus justru yang terakhir. Nah, Anda dan saya mungkin berbau busuk bagi keluarga Anda. Kita tidak diharapkan bagi pasangan kita. Bagi orang tua kita, bagi teman kita. Anda mungkin menjijikan dan dijauhi. Anda mungkin menganggap diri lebih wangi. Atau lebih baik, atau lebih saleh, lebih suka pelayanan, lebih banyak memberi. Kita bisa terkaget-kaget kalau ketemu Tuhan. Bahwa kita semua ternyata orang berdosa. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Karena semuanya jelas di hadapan Tuhan. Kisah ini mempresentasikan kita semua yang kadang merasa lelah. Karena merasa lebih dihargai. Kita lebih cari keuntungan di balik pelayanan dan kesalehan rohani. Bahkan kita menuntut balik untuk mendapat sesuatu karena kita sudah melakukan hal ini dan itu. Perempuan berdosa ini juga representasi dari kita yang lelah karena jadikan komoditas. Bahkan dipakai pada saat kita masih produktif, saat kita menyenangkan. Tapi ketika sudah tidak menghasilkan, habis manis sepah dibuang. Kadang kita mengalami hal ini. Bahkan kita dikutuki orang. Ini reputasi dari kita semua yang pernah gagal dalam pernikahan, dalam relasi, dalam karir, bahkan dalam dunia gereja, dalam kompetisi kekudusan, kita mah jauh banget. Apalagi dalam kompetisi iman, bahkan kita pernah menjual iman kita. Kita perlu pribadi yang tidak terbatas kasihnya.
kasih satu arah dari Tuhan kepada kita manusia berdosa ini. Yang mengejutkan bagi kita adalah kasih satu arah mendapati tempat di mana ada kutuk. Di mana ada kutuk, di situ ada kasih satu arah tertuju. Berapa banyak di antara kita yang merasa terkutuk dan terhina. Kemudian merasa diri kotor dan najis. Bekas pacar, bekas istri, bekas suami, mantan mertua, atau mantan apapun yang kita nilai sampah. Dikutukin, bahkan dijelek-jelekin. It's okay, gak masalah buat saudara. Bahkan mungkin kita dihina dan dijelek-jelekin. Ini berita baiknya bagi kita. Kasih satu arah sedang mendatangi kita semua. Saya dan Anda. Philip Yancey berkata bahwa anugerah itu seperti air mengalir ke bawah. Anugerah itu mencari dan mengisi semua celah-celah kehidupan kita yang kosong ini. Pertanyaan, mungkin nggak kita mengisi kehidupan kita ini dengan kekuatan kita sendiri? Dalam kisah selanjutnya di ayat 39 sampai 50, Simon orang Farisi nggak terima apa yang Yesus lakukan. Kok Yesus yang suci? Kok malah membiarkan perempuan berdosa ini mencuci kakinya? Masa dia seorang rabi kok nggak tahu kalau kalau perempuan ini orang berdosa? Lalu Yesus bertanya kepada Simon, ada dua orang berhutang. Yang satu hutangnya 500 dinar. Yang satunya lagi hutangnya 50 dinar kepada seorang rentenir. Tapi dua orang ini sama-sama nggak bisa bayar hutang. Kemudian si rentenir hapus hutang kedua orang ini. Nah, Yesus tanya, mana dari kedua orang ini yang lebih berterima kasih kepada si rentenir? Simon sebetulnya jawabnya dengan mudah, dengan gampang. Tapi dia menjawab begini, ya aku kira yang besar hutangnya. Apa maksudnya? Ya, jadi ternyata ada dua macam orang berdosa di dunia ini. Yang sadar dosanya besar dan yang merasa dosanya sedikit. Sama-sama berdosa, bedanya yang satu besar, yang satu kecil. Nah, Bapak Ibu, saudara semua, pertanyaan saya, apakah kita masih percaya ada dosa besar dan dosa kecil? Kalau Anda percaya, hari ini Yesus beritahu apa itu dosa besar. Karena tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Yang namanya dosa ya tetap dosa. Dan tidak satu orang pun yang bisa membayar dosa itu. Simon merasa dosanya sedikit, merasa lebih baik, bahkan lebih bermartabat. Padahal dulunya ia adalah sama seperti seorang perempuan yang berdosa ini. Dia disebut Simon si kusta. Jadi bagi kita yang Kristen, kalau ada Simon-Simon di ruangan ini, merasa dosanya sedikit, bahkan kecil. Kemudian lihat orang lain yang hutang dosanya lebih besar. Lalu kita pikir, ngapa dia kok nggak seperti saya? Nggak kayak dia nih yang lagi khotbah, dosanya kecil. Mungkin kita seperti ini. Nah, pertanyaan bagi kita. Siapa di antara kita yang hutangnya besar? Jika kita masih memberitahukan soal dosa besar dan kecil, saya mau beritahu kepada saudara, apa itu dosa-dosa besar? Yaitu bibir yang tidak pernah mencium, lutut yang tidak pernah berlutut, mata yang tidak pernah mencucurkan air mata, tangan yang tidak pernah melayani, minyak wangi yang tidak pernah keluar dari botol, dan hati yang tidak pernah hancur remuk. Jika Anda dan saya merasa terkutuk pada pagi hari ini, dianggap tidak layak, dianggap sampah, kasih satu arah sedang tertuju kepada Anda dan saya. Di mana ada kutuk, di situ kasih Allah ditemukan dan melimpah dalam hidup. Apa artinya kasih satu arah? Yaitu Yesus sedang memberikan kasih dan pengampunan kepada kita tanpa syarat, tanpa menuntut balik. Tindakan kasih yang sudah Ia berikan untuk mengampuni dan menyelamatkan kita hanya bisa dilakukan oleh Allah yang tidak pernah seorang pun bisa melakukannya. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Penebusan Kristus satu-satunya yang memenuhi syarat yang untuk manusia berdosa mengalami kasih Tuhan. Kalau ada syarat ketika kita
menerima pengampunan, syarat apa yang bisa kita berikan? Berapa banyak harta yang harus kita punya untuk membayarnya? Kemudian berapa mampu kita tidak berbuat salah? Seberapa cukup kesalehan kita? Bahkan seberapa besar kita harus melayani? Bahkan seberapa besar iman yang kita miliki? Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar oksigen yang kita hirup untuk bernapas ini? Kita nggak mampu bayar. Ya diperkirakan orang dewasa itu dalam satu hari perlu oksigen 550 liter. Nah dalam 1 liternya itu harganya 25.000 per liter. Berarti satu hari satu orang itu mengeluarkan biaya 13.750.000 per hari kalau mau bayar oksigen. Itu kalau satu orang. Nah, kalau satu keluarga 4 orang seperti saya, 4 orang, itu saya harus bayar 55 juta per hari. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan jauh melebihi oksigen yang kita terima. Kita menerima sebebas-bebasnya untuk kita menikmati kasih Tuhan. Jadi Yesus Kristus mau menjadi sahabat orang berdosa. Bagi kita semua, sebobrok apapun, bahkan sebrengsek apapun kita, Ia memberikan kita ruang sebebas-bebasnya untuk datang kepadanya. Tuhan sudah membuka jalannya, sudah membuka hatinya untuk kita menerima kasih karunia. Tuhan sedih ketika kehilangan kasih-Nya, ketika kita kehilangan kasih-Nya. Tuhan sedih ketika kita menolak cintanya. Kenapa? Karena kita seharusnya cinta Tuhan itu bisa mengisi kekosongan hati kita. Karena itu bagi kita yang Kristen, mari kita beritakan kasih Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Karena setiap hari saya dan Anda memerlukan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Bagi kita yang Kristen yang sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan, kita mau mulai menjalankan dan menata kehidupan menjadi lebih baik. Mencoba mengubah kebiasaan menghakimi, kebiasaan mengutuki untuk memberkati, menghormati dan menghargai. Bagi Anda yang bukan Kristen, Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan selama ini, coba mulai observasi. Cobalah untuk mencoba percaya kepada Yesus. Mungkin seminggu ke depan atau 1 tahun ke depan. Mencoba lebih baik daripada tidak mencoba. Bagi Anda yang sering dikutuki, makin dikutuk, tenang aja. Karena anugerah Tuhan semakin tersedia bagi Anda. Kemudian, bagi Anda yang suka mengutuki, makin mengutuki, orang lain nggak tambah celaka. Anda yang tambah celaka. Karena Tuhan makin memberikan anugerahnya bagi orang yang dikutuki. Pada saat orang mengalami kasih dan anugerah Tuhan, mengalami kasih satu arah dari Tuhan, ia mulai bertumbuh dan bisa dikasihi. Seorang gadis kecil berumur 4 tahun mengaku kepada ayahnya yang bernama Mark. Karena ia telah mencoret di dinding dengan krayon miliknya. Kemudian ayahnya bertanya, apakah itu bagus? Jawab Jane, anaknya itu, tidak. Apa yang ayah lakukan kalau kamu mencoret dinding? Ayah akan menghukumku. Lalu ayah bertanya, menurutmu apa yang harus ayah lakukan? Kata Jane, sayangi aku. Semua kita rindu alami kasih Tuhan yang satu arah. Kita semua rindu, walaupun kejahatan dan kesalahan-kesalahan kita terpampang, kita ingin orang juga mengasihi kita tanpa ada penghakiman. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Ia sangat mengasihi kita semua sebagai pribadi yang berdosa. Kita semua rindu alami kasih Tuhan. Tetangga kita yang rewel, suami kita yang rewel, mungkin bos kita yang pernah rewel, atau kita sebagai pegawai yang rewel, semua kita perlu mengalami kasih Tuhan. Kita semua akan meninggalkan keberhasilan kita, kesuksesan kita, pencapaian kita, karir kita, kehormatan, dan semua yang kita banggakan akan kita tinggalkan.
Kita juga akan meninggalkan segala cela, segala kejijikan, segala kemunafikan, dan segala kebusukan kita. Satu hal yang perlu kita ingat, semua orang akan berjalan menuju kekekalan. Kepada siapa kita mempercayakan hidup yang kekal ini di dunia yang sementara ini? Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Ia mau menjadi sahabat bagi orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengalami kasih satu arah dari Tuhan yang tidak menuntut balik. Tuhan begitu peduli kepada kami manusia berdosa, terhina yang jijik ini, untuk kami mengalami kasih Tuhan. Ketika kami mengalami keterhinaan dalam hidup ini, justru kasih Tuhan sedang mendatangi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati dan menyinari dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberi kesehatan, diberikan kemakmuran, dan diberikan damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, pada saat Tuhan Yesus datang pada kali kedua, membawa kita dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pastor Santos dan semua rekan-rekan tim GCC Band. Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emin, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.